Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwanya. Hanya dengan takwa inilah seorang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Islam kemuliaan itu tidak didapatkan dengan banyaknya harta, tidak didapatkan dengan ketenarannya, dengan jabatannya, namun murni satu yang menjadikan seorang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang memiliki ketakwaan yang paling tingginya. Maka tentunya Bapak sekalian, kita telah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini adalah salah satu tanda ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang munafik, mereka tidak memiliki sifat seperti ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ada dua sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik, ada dua. Rasul mengatakan athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya was salatus subhi. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik ada dua, yaitu salat isya dan salat subuh. Ya, padahal Bapak sekalian, kedua salat ini adalah salat yang paling utama, salat yang paling besar pahalanya jika kita lakukan dengan berjemaah di masjid. Rasul ketika menyebutkan keutamaan salat isya berjamaah, beliau mengatakan man shallal isya fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail. Barang siapa salat isya berjamaah di masjid, maka seakan-akan dia telah melakukan salat setengah malam. Setengah malam. Ketika beliau menjelaskan keutamaan salat subuh berjamaah, beliau mengatakan man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Barang siapa salat subuh berjamaah di masjid, seakan-akan dia melakukan salat sepanjang malam. Ini pahala Bapak sekalian yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang mereka menjaga salat, terutama dua salat ini berjamaah di masjid. Maka ini alhamdulillah ya, kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di pagi yang mulia ini. Karena Bapak sekalian, nikmat amal soleh, nikmat ketakwaan, ini adalah kenapa saya katakan nikmat yang paling besar. Kita mengetahui nikmat amal soleh yang sangat, nikmat yang sangat besar ketika kita telah meninggal. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun di ayat ke-99 sampai 100, Allah menyingkap tentang bagaimana keinginan orang-orang yang mati atau menjelang kematiannya, mereka minta kepada Allah dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Allah menyebutkan dalam ayatnya, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni. Maka sampailah ketika kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, maka si mayit ini akan mengatakan rabbirji'uni, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Ini jadi permintaan seorang mayit cuma satu kepada Allah, kembali ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Masya Allah, amal soleh Bapak sekalian yang dulu mereka tinggalkan. Maka seorang begitu dia bertemu dengan kematian, mereka berangan-angan andaikan bisa sholat walaupun 1 rakaat. Mereka berandai-andai, andaikan mereka bisa sedekah 1 rupiah. Mereka menginginkan andaikan bisa puasa 1 hari. Namun mungkinkah mereka bisa? Tidak bisa. Mereka mau nangis kayak apapun, ketika datang kematian Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu adalah ucapan yang kalian ucapkan. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada alam barzah, ada alam kubur sampai datangnya hari kiamat besar. Maka sudahlah, penyesalan bertambah penyesalan bagi orang-orang yang mereka mati sedangkan tidak memiliki amal soleh.
Maka Bapak sekalian, kesempatan di dunia ini hendaklah kita manfaatkan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya untuk kita beramal kebaikan sebelum datang penyesalan, sebelum datang yang setiap manusia terputus segala harapannya. Yang dulu ya anak-anak kalau tanya, nak pengen jadi apa kalau besar? Pengen jadi dokter. Enggak, pengen jadi dokter. Orang kalau sudah mati, Pak gimana hidup lagi? Pengen dapat duit banyak? Enggak mau. Pengen hidup lagi, punya rumah besar? Enggak mau. Yang mereka inginkan cuma satu, bisa beramal soleh. Kenapa Bapak sekalian? Karena seorang yang mati, dia melihat sekecil apapun amal soleh, ini sangat bermanfaat untuk mereka. Ya, sekecil apapun ibadah yang dia lakukan, sangat besar kemanfaatannya untuk mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak sekalian, sekali lagi, ya kesempatan Ramadan, kita berada di pertengahan Ramadan, hendaklah kita tambah kesemangatan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Mungkin jadi ini adalah kesempatan kita bisa beramal soleh di bulan Ramadan tinggal tahun ini. Dan sangat mungkin karena kematian itu ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengakhirkan. Tidak ada orang pun yang bisa mengundur walaupun 1 menit, 1 detik, tidak bisa. Inna ajalallah idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ajal, kematian yang Allah tetapkan jika sudah datang waktunya, maka tidak akan bisa diakhirkan sedikit pun jika kalian mengetahui. Ya, maka Bapak sekalian, saya menasihatkan ini untuk saya pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian karena penting dan manfaatnya nasihat ini. Ya, manusia akan menyesal ketika datang kematian, melainkan orang-orang yang betul-betul mereka mengumpulkan amal soleh, memanfaatkan waktu untuk beramal kebaikan. Ma'asyil muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Di antara amal soleh yang paling agungnya, di antara amal soleh yang paling besarnya adalah kita menuntut ilmu agama. Kita belajar ilmu agama. Maka Nabi SAW banyak sekali memberikan penjelasan kepada kita tentang pentingnya kita menuntut ilmu agama. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang selainnya, Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis yang agak panjang, kita akan baca saja. Beliau bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa hafathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Kata Rasul, ini hadis yang luar biasa. Yang pertama kata beliau, man nafasa an mu'minin, barang siapa yang dia melonggarkan ya atas orang mukmin kesusahan dari kesusahan di dunia ini. Ada orang mukmin kesusahan, kesempitan, kita luaskan, kita mudahkan ya di dunia ini, maka Allah akan membalas. Apa balasannya? Nafasallahu anhu, Allah akan mudahkan urusannya ya dari kesusahan yang terjadi pada hari kiamat. Ini kita meringankan beban orang lain, kita meluaskan seseorang yang kesempitan
Di dunia ini yang Allah balas adalah apa? Akan Allah mudahkan segala urusan kita di dunia dan di hari kiamat kelak. Yang tentunya Bapak sekalian, ya, kesusahan kita hidup di hari kiamat itu berat sekali. Di antaranya yang Rasul sebutkan tatkala kita harus berdiri di padang mahsyar. Ya, hari yang sangat berat. Yang Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim. Rasul mengatakan, "Tutna syamsu yauma idzin 'alal khalaiq qadra mil." Kata Rasul, di hari kiamat kelak matahari akan didekatkan di atas kepala-kepala manusia jaraknya 1 mil. Berapa 1 mil? Maka salah seorang perawi hadis yang bernama Sulaim bin Amir beliau mengatakan, "Wallahi ma ya'ni bil mil." Demi Allah, aku tidak tahu apa yang Rasul maksudkan dengan jarak 1 mil, dengan makna 1 mil itu. Apakah mungkin yang pertama maknanya masafatul ardh, itu jarak di bumi ini sekitar 1,6 kilometer. Ya, ini matahari, ini jaraknya 1,6 kilometer. Atau bisa yang kedua maknanya adalah alat allati tuqtahallu bihal ain. Itu alat yang biasa dipakai orang untuk bercelak. Nanti Pak nggih, ibu-ibu kadang-kadang nyelak mata, kasih kayak pensil. Sekarang kira-kira kalau pakai celak itu seberapa panjangnya celak? Apakah garan sapu? Ya kecolok ya, kecolok. Celak kan garan sapu, kayak dawa temen. Apa genten gue panen kelapa? Ya kecolok. Ya gak mungkin itu. Yang namanya ibu-ibu bercelak itu pakai pensil. Paling segini pakai celak, Masya Allah. Berarti Rasul menggambarkan bahwa matahari di hari itu berada di atas kepala kita sejengkal, seperti pensil. Ya, yang kita tahu Bapak sekalian, matahari sekarang ini menurut ilmu, orang-orang yang belajar ilmu tentang alam ini, jarak antara bumi ke matahari katanya itu, kata mereka kira-kira 150 juta kilometer. Ya, kita bisa merasakan terik matahari yang luar biasa. Ya, macul, orang kelambinan, kosong kayak sale, oh ya, 5 dina apalagi. Padahal ini jutaan kilometer. Ya, Pak Slamet jadi sale. Kenapa? Panas-panasan terus. Nah, gitu Pak ya. Di hari kiamat 1 jengkal, bagaimana yang terjadi? Maka Rasul mengkabarkan di hari itu manusia sangat berat mereka, sangat kewalahan untuk menahan panasnya. Dalam keadaan mereka tidak berpakaian, dalam keadaan mereka tidak memakai sendal dan tidak ada naungan sama sekali. Hari yang sangat panas Bapak sekalian. Ya, begitu teriknya matahari. Maka manusia disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka ada beberapa golongan manusia yang mereka tidak kepanasan. Alias mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Antum kita perhatikan. Rasul menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah, diriwayatkan Bukhari Muslim. Rasul bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang mereka akan mendapatkan naungan di hari itu di hari kiamat, di alam mahsyar, di hari yang tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pertama? Yang Rasul sebutkan semua ada amalan berat. Yang pertama kata Rasul, imamun adilun. Seorang pemimpin yang berlaku adil. Ini bukan perkara ringan. Dia memimpin dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memimpin, ya, memberikan keadilan kepada rakyatnya, tidak pandang bulu, tidak pilih-pilih. Itu berat. Ini yang pertama. Yang kedua kata Rasul, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Para pemuda yang mereka tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah. Dari kecil dibimbing orang tuanya, terus besar, dewasa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sangat jarang dan langka. Ya. Yang namanya pemuda, kebanyakan mereka pikirannya apa? Anak-anak disayang mama, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga nih baik gitu ya. Pengennya gitu coba. Pengennya
masa kecil disayang mama, muda foya-foya, kalau sudah dewasa kaya raya, mati masuk surga, ya tidak bisa. Makanya orang pemuda ini kemudian ada sebagian mereka yang hidup di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jarang sekali. Maka pemuda model seperti ini dijanjikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tatkala manusia kepanasan, mereka tidak merasakan terik dan panasnya matahari. Ya, maka Bapak sekalian, kita yang memiliki putra-putri usia remaja, bimbinglah mereka. Didiklah mereka, ajaklah mereka untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan karena umur-umur mereka ini sangat rentan, ya, gampang sekali dibawa oleh lingkungan, maka kewajiban orang tua adalah membimbing mereka. Ya, bimbing mereka Bapak sekalian agar kita kelak bisa bertemu dengan mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Itu apa? Seorang pemuda yang tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah. Yang ketiga kata Rasul, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan orang-orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Apa kata Rasul? Hatinya terpaut dengan masjid. Ini menunjukkan betapa agungnya masjid itu. Ya, betapa besarnya dan keutamaan orang yang datang ke masjid. Walaupun badannya ada di sawah, badannya lagi di kantor, di pasar, di jalan, tetapi hati ini selalu pengen ke masjid. Dengar adzan sambil nyangkul, zuhur apa urung kie sebentar lagi. Ya, kenapa rindu datang ke masjid? Nunggu kapan taklim kembali ke masjid itu. Ustadz, nyong bisa sering pengen nang kamar mandi, nang masjid. Kadang orang tahan pengen banget nang masjid. Kenapa mas? Pengen ngolet WC sing gratis, beda maning gue gitu ya. Kadang-kadang ya saya pernah jelasin gitu di Jawa Barat. Pak Ustadz, saya orang termasuk yang paling sering Ustadz hati terpaut dengan masjid. Kenapa? Ngolet WC gratis, beda acara. Itu ya. Yang dimaksudkan Rasul, orang yang terpaut hatinya dengan masjid adalah rindu dengan kegiatan masjid. Orang malah ngolet WC yang gratis gitu ya. Bukan, artinya dia itu sangat pengen beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang ketiga yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. Yang keempat kata Rasul adalah warajulani tahaba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang insan yang dia saling cinta karena Allah, bertemu karenanya, berpisah pun karenanya. Ini Bapak sekalian. Jadi hendaklah kita mencintai seorang itu karena Allah. Hanya dengan inilah cinta seorang karena Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaan tersebut akan langgeng sampai hari kiamat. Adapun tatkala kecintaan kita kepada orang lain, kepada anak, kepada istri, kepada bapak, kepada ibu, bukan karena urusan akhirat, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kita tidak ridha jika orang yang kita cintai berbuat dosa kepada Allah. Melainkan kita ingatkan, kita nasihatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah, jalankan perintah, jauhi larangan, didik mereka dengan kebaikan. Itu namanya cinta kita kepada mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Bukti cinta kita kepada seorang karena Allah, kita akan mengingatkan jika dia salah. Kita akan membimbing mereka tatkala mereka lalai. Ya, itu cinta kita karena Allah. Maka tanpa cinta seperti ini, justru di hari kiamat kelak saling bermusuhan. Allah pernah berfirman dalam ayatnya, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang dulu tatkala di dunia saling mencintai, justru di hari kiamat kelak mereka saling bermusuhan, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, kecuali orang-orang yang membangun kecintaan mereka di atas ketakwaan. Maka boleh jadi Bapak sekalian, ada anak di hari kiamat memusuhi orang tuanya. Ada orang tua memusuhi anaknya. Kenapa? Mereka saling menyalahkan. Gara-gara bapak nih, saya menjadi masuk neraka. Gara-gara bapak dulu tidak mendidik saya, tidak membimbing saya untuk beribadah kepada Allah. Itu ya, akhirnya gitu. Adapun orang-orang yang mereka membangun cintanya karena Allah, luar biasa.
Ya, mereka akan mendapatkan naungan di hari yang sangat panas tersebut. Ini yang nomor 4. Seorang yang membangun cinta mereka dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya dia akan mengingatkannya, akan membimbingnya dan mendidiknya. Ini yang keempat. Yang kelima kata Nabi, orang-orang yang tidak merasakan keberatan di hari itu, kepanasan di hari itu adalah kata Rasul, wa rajulun da'atuhu imra'atun dzatu malin wa mansibin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang dia diajak untuk berbuat zina oleh seorang wanita yang cantik jelita, punya harta, punya kedudukan. Namun lelaki ini justru mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini amalan sangat berat Bapak sekalian. Ya, amalan sangat berat. Yaitu meninggalkan ajakan wanita cantik jelita, punya harta, punya kedudukan, kita tolak. Kenapa? Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan Bapak sekalian keutamaan orang-orang yang senantiasa merasa diawasi Allah. Ini manusia paling jarang. Ya, manusia paling jarang. Tetapi siapa yang mampu melakukannya, Allah sediakan pahala yang luar biasa. Yang keenam, Rasul menyebutkan wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Seorang yang dia bersedekah dengan hartanya, ya, kemudian dia sembunyikan sedekah itu sampai seakan-akan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan Bapak sekalian keutamaan seorang yang bersedekah, beramal soleh dengan disembunyikan. Kebanyakan manusia itu kebalik. Pak, sedekah nggih, tapi jenengku ditulis nang masjid. Kita ngadang gitu ya, paling dhuwur dewek. Masya Allah, ini niatnya apa kalau seperti itu? Pingin kemudian namanya ditulis, ini adalah sedekahnya Pak ini, apa sedekahnya? Sewur. Gitu ya, sewur masjid. Masya Allah, Bapak sekalian. Makanya kalau kita bersedekah itu latihan agar kita disembunyikan. Jangan malah pingin tenar. Ya, kita pingin dikatakan seorang yang dermawan, bukan tujuan kita. Tapi Rasul menyebutkan keutamaan orang-orang yang beramal kemudian dia sembunyikan amalan itu. Ini yang keberapa? Yang keenam. Dan yang ketujuh kata Nabi, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seorang yang dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berkhalwat dengan Allah, berdoa dengan Allah. Dia berdoa, ya. Kemudian dia teringat dosa-dosa di masa lalu. Kemudian dia teringat bagaimana dahsyatnya neraka, indahnya surga. Sampai kemudian fafadat ainah, sampai menangis dia. Ini perhatikan, dia bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah sampai dia menangis. Apa kata Rasul? Mereka berhak mendapatkan naungan di hari itu. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam hadis yang lain. Kata Rasul, ainani la tamassuhumun nar. Ada dua jenis mata yang tidak akan pernah tersentuh api neraka. Ada dua jenis mata yang di hari kiamat tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Siapa yang pertama? Ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak Bapak sekalian kita berdoa kepada Allah, kita sholat, kita baca Al-Quran sampai kita menangis? Kenapa? Ingat betapa dahsyatnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya dosa yang kita lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang semalaman tidak tidur karena berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala, ribat. Ini dua jenis mata kata Rasul yang di hari kiamat kelak tidak akan tersentuh api neraka. Nah ini Bapak sekalian, maka seorang yang mereka meringankan beban orang lain di dunia ini, Allah akan ringankan di hari itu, di hari yang sangat berat. Dan tentunya bukan hanya di mahsyar saja Bapak sekalian, ya, bahwa kejadian di hari kiamat itu jauh lebih mengerikan. Kemudian yang berikutnya kata Rasul, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib, kekurangan seorang muslim,
maka Allah akan tutupi kekurangan dia di dunia dan di hari kiamat. Ini kalau kita kepingin aib kita, kekurangan kita Allah tutupi, gimana caranya? Tutupi aib orang lain. Ya, kadang-kadang kita senang Pak ya, Pak Kaimah pelit pol, iya bener pelit banget, ghibah Bapak sekalian, apalagi dalam kondisi berpuasa. Ya, itu bisa mengurangkan pahala. Bahkan Al-Imam Ibnu Hazm di dalam kitab Muhalla beliau mengatakan seorang yang berpuasa kemudian dia ghibah, batal puasanya. Bukan sekedar batal pahalanya, batal puasanya. Kata siapa? Kata Imam Ibnu Hazm. Tapi pendapat tidak kuat. Yang betulnya bahwa seorang yang berpuasa dia ghibah, puasanya sah, cuman pahalanya terhapus atau minimalnya pahalanya berkurang. Nah ini ya. Maka seorang muslim dia adalah orang yang menutupi aib dan kekurangan muslim yang lainnya. Siapa yang menutupi aib seorang muslim yang lainnya, Allah janjikan Allah akan tutupi kekurangan kita di dunia dan di hari kiamat kelak. Maka Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat Bapak sekalian, ketika Allah menghisab orang-orang beriman, Allah menghisab orang beriman, maka Allah akan menyodorkan catatan amalnya. Seraya Allah mengatakan ata'rifu dzanba kadza, apakah kamu mengenali dosa kamu yang ini? Iya. Disodorkan lagi, kamu tahu dosa kamu? Iya. Ya, sampai kata Allah orang ini menganggap dirinya akan celaka saking banyaknya dosa yang dia lakukan. Maka Allah mengatakan innaka la tutlamul yaum, kamu tidak terzalimi di hari ini. Ya, maka Allah mengatakan qad satartuha 'alaika fid dunya wa ghafartu laka al-ana. Dosa-dosamu itu dulu telah aku tutupi di dunia dan hari ini aku ampunkan dosa-dosamu. Perhatikan. Jadi Allah telah menutupi dosa seorang mukmin di dunia ini, maka tidak boleh ada seorang pun yang menyingkap, ya, mengumbar terhadap dosa orang mukmin tadi. Ya, tidak perlu Bapak sekalian. Apalagi yang bersangkutan sudah mati, tidak boleh. Rasul pernah mengatakan dalam Bukhari Muslim, la tasubul amwat fa innahu qad afdau ila ma qaddam. Kata Rasul, jangan pernah kalian mencela, mencaci maki orang yang telah mati. Kenapa? Karena orang yang telah mati, mereka telah memanen segala amalan yang telah mereka lakukan. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita mencela orang yang sudah mati, apalagi orang yang masih hidup. Ini Masya Allah. Kemudian yang berikutnya kata Nabi, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa meringankan orang yang kesusahan di dunia ini, Allah akan ringankan dia di dunia dan di hari kiamat kelak. Ini Bapak sekalian, kunci sukses agar hidup kita ini tidak ada beban. Bagaimana? Perbanyak ringankan beban orang lain semampu kita. Kita mampunya dengan tenaga. Kita mampu pikiran. Kita mampu dengan kedudukan. Kita mampu dengan harta. Ya, itu seorang mukmin adalah dalam benak pikirannya bagaimana menjadi mukmin yang terbaik. Bagaimana caranya? Rasul menyebutkan mukmin terbaik. Rasul mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Rasul mengatakan hadis yang lain, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Itu manusia terbaik. Siapa? Yang paling bermanfaat, paling sering memberi manfaat kepada orang lain. Andaikan setiap mukmin dalam pikirannya selalu ini, Pak, saya ingin menjadi mukmin yang terbaik dengan paling banyak memberi manfaat kepada orang lain, luar biasa. Ya, manfaat itu banyak. Tadi saya gambarkan, bisa dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan kedudukannya, dengan hartanya. Selama kita mampu membantu orang lain, lakukanlah. Masya Allah Bapak sekalian. Kemudian kata beliau, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Dan Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Allah menjanjikan di situ. Siapa menolong saudaranya, Allah akan menolong dirinya. Ya, maka Bapak sekalian luar biasa. Ya, kalau kita menginginkan Allah menolong kita, berbanyak kita menolong orang lain. Kemudian kata Rasul,
wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan yang dengannya dia mencari ilmu agama, ini syahidnya. Apa kata Rasul? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan untuknya jalan ke surga. Maka menuntut ilmu agama ini merupakan jalan pintas, jalan tercepat kita mendapatkan surga. Dengan Bapak sekalian, dengan menuntut ilmu agama. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, apa makna jalan di sini? Para ulama menjelaskan ada dua. Ini bisa maknanya adalah jalan hissiyah. Hissiyah itu betul-betul jalannya kita dari rumah ke masjid. Jadi jalannya kita ini yang akan memudahkan kita mendapatkan surga. Ya. Adapun makna yang kedua adalah thoriq ma'nawiyah, jalan yang sifatnya maknawi. Kenapa? Seorang yang belajar ilmu agama sehingga dia tahu halal, haram. Sehingga yang halal dia lakukan, yang haram ditinggalkan. Seorang yang belajar agama sehingga dia tahu mana baik, mana buruk. Yang buruk ditinggalkan, yang baik dikerjakan. Ya, maka ini semua adalah apa? Yang akan mengantarkan orang ke dalam surga. Masya Allah Bapak sekalian. Maka ini adalah harusnya menjadi cita-cita tertinggi setiap muslim. Bagaimana kita itu bisa dalam hidup kita ini menjadikan menuntut ilmu agama bagian dari hidup kita. Ojo lah ngaji nek kober, ya nek anak turahan waktu. Kebalik Bapak sekalian. Para ulama kita seperti Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ketika menjelaskan betapa pentingnya belajar ilmu agama, beliau mengatakan hajatuna ilal ilmi asyaddu min hajatina ila syarabi wa ta'am. Butuhnya kita terhadap ilmu agama melebihi butuhnya kita kepada makan dan minum. Bapak sekalian, butuhnya kita seorang mukmin ini terhadap ilmu agama melebihi daripada butuhnya kita makan dan minum. Makan dan minum sehari berapa kali Pak? Ya 3 kali lah. Ping 4 kewargan, ping 7 ya bisa malah melilit. Gitu ya. Itu dalam sehari. Kebutuhan kita makan minum. Sedangkan ilmu agama ini kita butuhkan dalam setiap nafas kita. Dalam setiap detik hidup kita butuh ilmu agama. Ya, yang pertama. Yang kedua Bapak sekalian, bahwa kita makan, kita minum, ini adalah untuk mempertahankan hidup jasad kita. Sedangkan ilmu agama kita masukkan dalam hati kita untuk menghidupkan hati dan agama kita. Mana lebih penting? Lebih penting ilmu agama. Ya, ini kata siapa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah sekalian. Kita belajar ilmu agama ini sedang nyiram iman, nyiram hati yang sedang kering gersang. Ya, coba sekalian sekarang kita punya badan, pengen sehat, maami seminggu sekali. Kuat Pak? Orang puasa subuh tengah maghrib pada lemes. Ya, Bu kencot ya pada baik Pak. Bu lemes, ya pada lemes mau puasa gitu ya. Tapi terkadang kita tidak merasakan dalam sehari, 2 hari, 3 hari nggak belajar, hati tenang-tenang saja. Bahkan mungkin sebulan nggak pernah mendengarkan taklim. Ini bagaimana keadaan hatinya? Ya, padahal kebutuhan kata Imam Ahmad tadi, kebutuhan kita kepada ilmu agama jauh lebih dibutuhkan daripada butuhnya makan dan minum. Ya maka Bapak sekalian, Masya Allah luar biasa. Ya, karena ilmu agama ini luar biasa. Kebaikannya bukan untuk kita saja. Kita mendapatkan kebaikan, orang lain sama mukmin dapat kebaikan, bahkan orang kafir mendapatkan kebaikan, hewan mendapatkan kebaikan, negara kita mendapat kebaikan. Manfaat ilmu agama Pak untuk kita jelas. Kita belajar ilmu agama nanti disebutkan akan menenangkan jiwa kita. Ya, menjadikan kita hidup penuh dengan optimis. Yang pertama. Yang kedua, kita belajar ilmu agama bermanfaat untuk orang lain. Kita kalau tahu ilmu agama, kita tidak akan berani berbuat zalim kepada orang lain. Yang ada kita bagaimana memberi manfaat untuk orang lain. Ya Pak ya? Iya. Maka pernah suatu ketika ada kisah yang luar biasa. Ya, ada salah seorang yang bernama Bakar bin Abdil Atustari. Bakar bin Abdil Atustari. Beliau seorang mukmin. Tetangga beliau ini adalah seorang majusi.
Majusi Muslim bukan Muslim. Penyembah api, penyembah matahari. Ternyata Bapak sekalian, si Majusi ini yang tetangga persis sebelahnya itu, sayap pitengnya bocor Pak. Sayap pitengnya bocor. Maka setiap hari, Sahal namanya, Sahal bi Abdi Atustari. Beliau meletakkan ember di situ, nadai apa Pak? Kotoran orang Majusi. Wong kotoran mukmin saja baunya luar biasa, apa maning musyrik? Lajan. Naudzubillah. Ya kan gitu. Ini kotoran seorang mukmin jijinya luar biasa. Ini kotorannya musyrik coba. Tapi Sahal luar biasa. Kalau beliau pagi naruh ember. Begitu sore sudah mau malam, udah gelap, beliau angkat ember itu buang di pembuangan umum, WC umum. Kenapa? Tidak mau kemudian perbuatan beliau diketahui banyak orang. Ini terjadi bertahun-tahun. Tatkala Sahal beliau sakit menjelang wafatnya, beliau khawatir kalau kemudian nanti keluarganya tidak bisa melanjutkan kegiatan beliau. Maka beliau minta agar tetangganya didatangkan ke rumah. Begitu datang, gimana Pak Sahal? Ada yang bisa saya bantu? Kata Sahal, Pak mohon maaf, Bapak jenengan ke belakang sana rumah saya. Iya, dilihat pintu belakang, kaget. Ternyata ada ember, kemudian ada air netes, tes gitu ya. Ternyata apa? Itu saya piteng bocor. Baunya luar biasa kata orang ini. Kemudian masuk lagi, Pak Sahal, itu di belakang ember isi apa? Lah itu. Saya meminta jenengan datang ke sini, saya menjelaskan perkara itu. Itu adalah saya piteng jenengan yang bocor. Sudah berapa hari? Bukan berapa hari Pak. Bertahun-tahun lamanya. Ya Allah, ya Allah ya, nggak tahu gimana ngomongnya lah. Kebangetan gitu ya. Gitu. Sebenarnya saya tidak mau menyampaikan pada jenengan Pak. Cuman saya khawatir anak cucu saya nanti tidak bisa melakukan seperti saya. Apa kata si Majusi tadi? Luar biasa, rugi saya kata dia. Bertahun-tahun memiliki tetangga yang sangat baik, namun saya masih berada di atas kekafiran. Ucapkan syahadat di depan Sahabil Abdin. Masuk Islam Bapak sekalian. Maka dalam sejarah ada orang masuk Islam hanya karena luar biasa ini benar itu. Orang masuk Islam hanya sekedar tadi kotoran manusia itu. Saking baiknya Sahal ini. Tuh, orang mukmin dia tahu ilmu agama baik untuk dirinya, baik untuk orang lain. Yang ketiga, bahkan orang kafir sekalipun mereka mendapatkan manfaatnya. Di dalam peperangan Bapak sekalian, seorang muslim tidak boleh untuk apa? Menyakiti, menyiksa mereka. Maka Rasul mengatakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kata Rasul, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik di dalam setiap keadaan. Jika engkau membunuh dalam peperangan atau selainnya, apa kata Rasul? Bunuhlah dengan cara terbaiknya. Gitu. Jadi perang jangan, kowe wong kafir ya, kupingnya dicopot. Ya, kemudian pipi ini disobek-sobek, haram hukumnya Islam. Dalam Islam haram itu. Tapi kalau membunuh dengan cara tercepatnya, ini apa? Kebaikan untuk mereka, tidak menyakiti mereka berlebihan. Masya Allah. Bahkan Pak hewan Bapak sekalian, wa idza dabahtum fa ahsinu dzibhah kata Rasul. Jika engkau menyembelih binatang, perbaikilah di dalam menyembelih. Aja mentang-mentang kurban, ya sapi ini engkau latihan uppercut. Latihan kewondo sapi ini tendangan balik tebuk. Masya Allah, haram Bapak sekalian. Justru Rasul mengatakan bagaimana caranya? Fal yuhinda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Gembira, atau yang pertama, tajamkan pisau. Kenapa? Enggak nyiksa. Ya, motong wedhus karo nopo pisau roti eplek setengah dino ora mati-mati. Dolim namanya Bapak sekalian. Cari pisau yang paling tajam, gres, putus semua, mati. Hewan tidak merasakan sakit. Wal yurih dzabihatahu, gembirakanlah hewan yang akan disembelih. Tuh, ya, taruh tempat yang teduh. Kalau perlu dikasih makan, minum, pijitin, itu dikipasi, karena mati ya tak bakar. Jangan gitu. Iya, mentang-mentang kowe tak jalan tak bakar sate kowe. Menyakitkan itu. Ya, Masya Allah, hewan mendapatkan manfaat jika apa? Jika kita ini memiliki ilmu. Coba orang belajar ilmu agama luar biasa. Nah, yang berikutnya apa? Orang yang belajar ilmu agama ini sampai negara mendapatkan manfaat. Contoh apa sekalian? Dulu di zaman
terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Maka orang-orang akhirnya apa? Sebagian ini membaiat Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yaitu anaknya Ali bin Abi Thalib. Sedangkan sebagian yang lain di negeri Syam, mereka telah membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka terjadilah dualisme kepemimpinan. Di sini ada orang yang membaiat kepada Muawiyah, di sisi lain ada sahabat Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dua kubu sangat besar, ribuan orang, puluhan ribu. Sampai akhirnya tidak terelakkan terjadi hampir perperangan. Hampir perang, Pak. Sini muslim, ini muslim. Sahabat-sahabat. Sama-sama bawa pedang, sama-sama bawa tameng. Untuk apa? Untuk menebas sesama muslim. Masya Allah, medeni ya. Islam kalau Islam beda perang. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Ada sahabat yang mulia bernama Abu Bakrah. Abu Bakrah, beliau kemudian mendatangi Hasan bin Ali. Ya Hasan, mahlan ya Hasan, tenang dulu, jangan perang dulu Mas Hasan. Kenapa? Karena aku pernah mendengarkan kakekmu bersabda. Siapa itu? Rasulullah. Ya, karena Hasan ini kan putrinya Fatimah. Fatimah putri Rasul. Apa kata kakekku? Kakekmu pernah mengatakan ketika kamu masih kecil. Rasul mengatakan inna hada ibni sayyidun la'allallaha an yusliha baina ta'ifataini 'azimaini minal mu'minin. Sesungguhnya cucuku ini dia adalah calon pemimpin yang dia akan mempersatukan dua kelompok besar dari kaum mukminin. Perhatikan Bapak sekalian, dia si anak kecil ini Hasan ini akan mempersatukan dua kelompok besar dari kaum muslimin. Apa yang terjadi? Hasan bin Ali mendengarkan ucapan kakeknya seperti itu, langsung hilang kemarahan beliau. Tiba-tiba beliau melakukan rapat darurat. Apa kesimpulannya? Hasan bin Ali bin Abi Thalib beliau mengalah dan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga terjadilah Daulah Umayyah. Di tahun itu Bapak sekalian, yang tadinya orang saling mau berperang, mereka masukkan kembali pedang-pedang mereka. Mereka bertemu dengan rangkul-rangkulan saling minta maaf. Maka para ulama menyebutkan tahun itu sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan. Setelah kejadian itu 30 tahun lamanya negara dalam kondisi aman, tidak ada permusuhan dan peperangan. Coba Bapak sekalian, satu ilmu, satu hadis Nabi SAW dibacakan Abu Bakrah, Masya Allah, bisa menyelamatkan ribuan jiwa manusia. Ya, tidak terjadi wanita-wanita yang menjadi janda, anak-anak tidak menjadi yatim dengan satu hadis Nabi SAW. 30 tahun negara dalam kondisi aman, tentram, tidak ada peperangan. Satu ilmu, satu hadis Nabi SAW. Ya, ini luar biasa sekalian. Negara menjadi aman dengan sebab ilmu yang dibacakan Abu Bakrah tadi. Luar biasa. Gitu Pak ya. Maka belajar ilmu agama jangan pernah kita kesampingkan. Jadikanlah tujuan di dalam kita hidup. Kemudian kata Rasul, sedikit lagi Bapak sekalian, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah suatu kaum yang mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah. Apa maksudnya di sini? Masjid Bapak sekalian. Ini keterkaitan ilmu dengan masjid. Rasul mengatakan tidaklah suatu kaum yang mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kumpulnya? Apa untuk ngerumpi, tungingan? Bukan. Yatluna kitab Allah. Mereka saling membaca kitab Allah, wa yatadarusunahu bainahum, dan mereka saling mengajarkan satu dengan yang lainnya. Mengajarkan cara membacanya, mengajarkan bagaimana tahsin yang baik, bagaimana tafsirnya, bagaimana cara mengamalkannya, itu masuk dalam semua kategori di situ. Perhatikan, jika berkumpul di masjid untuk tujuan itu, apa kata Rasul? Satu, illa hafathumul malaikah, melainkan mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Malaikat ikut bersama mereka. Ya, karena dalam hadis lain Rasul mengatakan innal malaikata la tadau ajnihatahu li talibil ilmi ridhaan bima yatlubu. Sungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena malaikat sangat ridha dengan apa yang mereka cari. Malaikat enggak jadi terbang Bapak sekalian, duduk di tempat majelis ilmu itu. Ini yang pertama, dilingkupi malaikat. Yang kedua kata Rasul, wa nazalat alaihimus sakinah, akan turun atas mereka ketenangan dan ketentraman jiwa. Ya, makanya seharusnya kalau kita lagi di rumah banyak masalah, di tempat kerja banyak masalah, banyak datang ke majelis ilmu akan menenangkan.
Jangan kebalikan. Pak, neneng orang ngaji, iyalah lagi akeh masalah, kebalik ya. Harusnya apa? Begitu kita ada masalah, datang ke majelis ilmu, ketenangan jiwa kita dapatkan. Kebanyakan kita beda sekarang dibalik. Kalau lagi banyak masalah, anaknya bayar sekolah, orang bisa lah orang ngaji disit, mikir. Harusnya Bapak sekalian, harus kita datang ke masjid untuk menuntut ilmu agama. Itu adalah ketakwaan dan itu akan membuka rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kebalik ini ya. Makanya kadang-kadang sampai berlarut-larut akhirnya apa? Lupa sama taklim. Ini yang kedua. Allah turunkan kepada mereka ketenangan dan ketenteraman jiwa. Padahal Bapak sekalian, ketenangan, ketenteraman jiwa ini adalah tujuan hidup manusia. Coba orang yang hidupnya habis untuk nyari duit. Ya, mangkat sawah repet-repet petang, balini bar isya. Pak, dene ngoyo banget Pak. Iya, pengen bahagia uripe. Duit, tuku kelambi, tuku beras, tuku iwak biar bahagia. Apakah mereka mendapatkan kebahagiaan? Tidak. Tapi Rasul menyebutkan dengan kita duduk di masjid mempelajari ilmu agama, nazalat alaihimus sakinah, turun atas mereka ketenangan. Ini yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, wa ghasyiyatuhum rahmah, mereka akan dilingkupi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah melingkupi mereka sekali. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang seorang mukmin tidak akan pernah bisa bertahan hidup tanpa rahmatnya Allah walaupun sekejap mata. Ini yang ketiga. Yang keempat kata Rasul, wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah Azza wa Jalla akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat yang mulia. Kenapa? Karena Allah bangga punya makhluk, punya hamba yang mereka mau belajar ilmu agama di masjid. Bapak sekalian, Allah membanggakan kita dan disebutkan nama kita di hadapan para malaikat. Sekarang gini Bapak sekalian, andaikan nama kita itu disebutkan oleh Pak Lurah. Saya punya warga di Panembangan nggih? Namanya Pak A. Orangnya baik banget. Ini lagi perkumpulan ketua RT sedesa. Nama kita disebut. Prima Pak. Bisa GR ya kenyong. Apa maning andaikan yang menyebutkan nama kita Pak Bupati, berarti Pak Husen. Saya punya warga Banyumas, wow ini paling bagus. Pak A di mana? Panembangan. Waduh bisa meriang itu Pak. Bagaimana kalau Pak Jokowi nyebut nama kita? Masya Allah bisa rambutnya ngadek kabeh. Ya gitu Pak. Kenapa? Karena nama kita disebutkan. Lah sekarang yang menyebutkan nama kita bukan Pak Jokowi, bukan Pak Husein. Siapa? Allah Rabbul Alamin. Harusnya kita bangga. Bukan sekedar di hadapan para ketua RT, tapi Allah menyebutkan nama kita di hadapan para malaikat yang mulia. Kurang bangga apa lagi Bapak sekalian? Allah bangga kepada kita. Nah gitu, Masya Allah luar biasa. Berarti selama ini kita kurang semangat menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena kurang tahu keutamaannya. Kemudian kata Rasul, wa man bata'a bi amaluhu lam yusri bihi nasabuh, dan barang siapa yang dia pelan, lamban di dalam beramal, maka nasabnya tidak akan menjadikan cepat dia mendapatkan surga. Tapi dengan Bapak sekalian, dengan kita belajar dan kita mengamalkan yang kita pelajari, dengannya Allah akan mudahkan kita mendapatkan surga. Insyaallah ya, maka majlis ilmu adalah apa? Ini adalah raudhah min raudhatil jannah, taman dari taman surga. Kenapa? Karena sangat bikin orang itu bahagia, tenang, tentram, senang di dalamnya. Dengan apa? Kita menuntut ilmu agama. Ya, dada itu luas Pak. Orang kalau sudah tenang hatinya, jiwanya tentram, berbagai macam masalah sesulit apapun dia akan hadapi dengan bagus, dengan penuh pertimbangan. Iya nggak Pak? Iya. Coba sekarang kita pulang dari pasar sampai rumah, Pak, orang bayar SPP Pak, celanaku bolong Pak, citak sekalian anaknya, ya Pak ya. Kesel anaknya jaluk, tumbas katok, tumbas, aduh, bapaknya bisa citak anaknya sekalian. Tapi kalau bapak pulang dari masjid, Pak tuh nih bayar SPP, Pak bajunya serusak, sebentar deh ya, duduk dulu, karena tenang hatinya. Masya Allah, tenang hatinya itu Bapak sekalian. Jadi mikir sebentar ya, kira-kira yang jual apa ya, dodol apa ya, biar. Oh iya, pari ini turah telung karung, dodol ngutuku celanane puterane, kan enak. Anaknya jitak tuweng, Masya Allah, gagal otak ke rumah sakit 10 juta, dodol umah, lah itu.
Benar sekali. Makanya orang belajar ilmu agama jitu luar biasa itu. Kunci sukses dalam hidup di dunia akhirat adalah kita sibuk menuntut ilmu agama dan kita amalkan. Ini Bapak sekalian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegiatan kita ini sebagai yang akan memperberat timbangan amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan ilmu bermanfaat dan ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan atas segala perhatian dan kami tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.